Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat. 7 ya. Pernah nggak sampaikan ini? 7 ya kondisi Quran akan menjadi syafaat. Saya ulang lagi deh. Yang pertama, ketika hidup. Ketika hidup, Quran itu menjadi syafaat kita. Hudan lil muttaqin. Hudalinas ya. Al-Baqarah 185 hudalinas. Al-Baqarah ayat 2 hudalil muttaqin. Sebagai petunjuk. Itu kan membela kita. Yang kedua, Quran yang kita baca menjadi syafaat ketika kita sakaratul maut. Nah, ini kejadian yang dahsyat ini. Dahsyat sekali itu. Makanya ya, ada prosesnya dari 2 telapak kaki sampai pusar sampai dada, dan sampai tenggorokan. Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Waqiah, wa id balagutil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Ya, ini makanya kata Rasul mengatakan dalam hadis, ya, innallaha yaqbalu taubah hatta malam yugorgir. Apa? Malam yugorgir. Jadi Allah menerima tobat sebelum aja sampai tenggorokan. Proses penyembuhan nyawa. Ini, nah, kalau kita baca Al-Quran, Quran yang kita baca akan menjadi syafaat, penolong, pembela ketika kita sedang sakaratul. Yang kedua. Yang ketiga, Quran akan menjadi pembela syafaat ketika dalam kubur. Nah, karena kubur itu nanti akan ada dua keadaan. Ada seperti taman di surga atau lubang di neraka gitu. Tergantung amal. Maka doa kita pada mayit, ingat nggak Pak? Allahumma ja'al qabrahu rodotan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirod. Kan gitu ya, itu doa kita itu. Lalu jadikanlah kubur mayit ini seperti taman di surga, dan jangan jadikan kubur seperti lubang di neraka. Bapak sekalian, Quran yang kita baca di dunia ini akan memberikan syafaat, pembela ketika kita dalam yang ketiga. Yang keempat, Quran akan menjadi pembela syafaat ketika kita dibangkitkan oleh Allah setelah di alam kubur. Nanti awal kiamat ya, di awal kiamat itu kan dibangkitkan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 13-14 Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Itu yaumul ba'tsi namanya. Hari kebangkitan. Orang-orang dibangkitkan, Pak. Ya, udang ada yang jalannya seperti ya, itu macam-macam tuh. Gaya apa orang stylenya tuh. Ada yang katanya ya, dalam hadis ada yang jalannya dengan kepala ya terbalik. Macam-macam lah keadaan itu. Luar biasa. Sama ketika ada gempa bumi 9 skala Richter gitu. Ada yang lari. Dulu saya dengar cerita ketika pernah ya tahun 88 itu 88 ya. Ada terjadi gudang senjata itu meledak ya. Kenapa ya? Di mana Pak? Cilandak ya? Waktu itu di Gontor ya. Cuma saya dengar cerita di mertua, ini pasar Minggu di rumahnya. Itu panik gitu Pak. Ada yang pakai ini keluar rumah. Macam-macam lah ya. Bayangkan tuh ya, dunia tuh Pak. Ya. Apakah misalnya kalau ada tsunami dan sebagainya kan itu kan orang udah nggak sadar tuh. Kalau kiamat kan digambarkan orang yang hamil keguguran, nyusui anak, dilepaskan anaknya kan gitu, begitu paniknya gitu. Bayangkan ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Dunia aja sudah kebayang kan? Karena panik orang ketika terjadi sesuatu yang dahsyat. Nah, itu dibangkitkan. Nah, orang yang membaca Al-Quran, Mbak, diudangkan ku Al-Quran gitu. Ku baca Al-Quran. Ayo udang. Sehingga Quran mengatakan hal ta'rifuni. Apa engkau kenal aku kata. Nggak kenal. Akulah yang kau baca gitu kira-kira. Itu namanya syafaat. Quran untuk pembacanya. Hamilul Quran. Ya, makanya Iqra'ul Quran penuh syafi'an yaumil qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan jadi syafaat untuk yang membacanya dan mengamalkan. Dan itu pada hari dibangkitkan, Quran membangunkan.
Itu yang keempat kan. Yang kelima, Quran akan jadi syafaat pembela ketika kita dihisab. Di padang mahsyar dulu dihisab ya oleh Allah kan. Masih dihisab. Hisab itu kan seperti pembela Pak, seperti terdakwa gitu Pak ya. Di dunia kan ada terdakwa ya. Ada hakim, terdakwa, ada apa? Pengacara ya Pak. Nah itu kan gitu ya. Ini supaya mudah aja Pak. Quran jadi pengacara kita nih Pak. Yang mengadvokasi itu Quran nanti di akhirat. Ketika yaumul hisab, ketika kita dihisab, kita perlu pertolongan, kita perlu pembela. Gitu. Siapa pembela kita? Pertama Rasulullah tentunya, berikan syafaat kan. Yang kedua Al-Quran yang kita baca. Makanya kenapa kita harus terus membaca Al-Quran? Ya, sampai hatam. Karena dia akan menjadi pembela kita. Ketika kita didakwa oleh Allah pada hari yaumul hisab, ditanya tentang amal kita yang nampak, yang tersembunyi, maka Quran akan menjadi pembela kita. Lawyer mengadvokasi kita nanti di hari akhirat. Itu yang kelima ya. Nah, baru nanti yang keenam ketika syirat, yang ketujuh terakhir ketika masuk surga. Nah, ketika di pintu surga, maka malaikat bertanya, ya, ini ada kunci untuk masuk surga ya. Apa kuncinya? Ayat yang kita baca. Kalau Bapak sering baca ayat kursi, baca ayat kursi. Nah, itulah kunci surganya. Sama ketika masuk hotel Pak ya, dikasih apa Pak? Kunci kan? Nah, supaya bisa masuk ke dalam. Atau misalkan ke rumah lah, ada kunci. Demikian pula orang yang baca Al-Quran, misalkan dia suka baca surat Yasin ya, atau Al-Ikhlas, Al-Muluk, apalagi kalau hafal Quran tuh Pak ya, wah itu sudah luar biasa itu. Ya, itu 7 syafaat Al-Quran. Nah, tadi mungkin ada yang ketinggalan yaumul hasyr ya, di padang mahsyar Pak. Di padang, karena waktu padang mahsyar itu keadaan manusia begitu hebat Pak. Ada yang kan dekat matahari Pak ya, sampai keringatnya itu memenuhi, ada yang sampai lutut keringatnya itu, ada yang sampai pusar keringatnya itu, ada yang sampai dada keringatnya itu, ada yang tertutup ya dengan keringat ya. Itu kan gelisah, orang itu gelisah sampai datang pada Nabi Adam. Nah itu ya, ya Abal Bashar, ya, wahai bapaknya manusia, minta Tuhanmu lah ya untuk memberikan pertolongan, kasih sayang pada kami ini yang seperti ini keadaannya kan. Nabi Adam mengatakan, aduh boro-boro ya, nulungan aranjen kan. Kami sendiri sedang mempertanggungjawabkan perbuatan kami. Bahkan Nabi Adam malu juga, karena dulu pernah makan buah rudi kan. Era minta ke Allah. Karena dulu pernah makan buah rudi kan. Nabi Nuh, era juga. Dulu anakku enggak, anak Pak, Kan'an namanya Pak, disuruh masuk perahu nggak mau dia, malah naik ke gunung. Nah, gunungnya juga ditenggelamkan kan, bukan. Nabi Lut malu juga karena istrinya juga berkhianat kepada suaminya. Terus Nabi Musa malu juga karena umatnya menyembah patung dari emas ya. Dia buat itu Samirin. Aduh era minta kalau era. Nah, Nabi sebagai Ibrahim itu ya, bapak monoteis ya kan. Ibrahim lahir kan Ishak, terus nabi-nabi kan, Ismail sampai Nabi Muhammad. Era Pak. Kenapa? Bapaknya pembuat patung, Azar namanya, Azar. Nabi Isa juga malu juga karena umatnya mengangkat dari Tuhan ya. Nah, kalau Nabi Muhammad itulah berikan syafaat ya sampai kita bermasalah. Jadi ada 2 syafaat insya Allah kita Pak. Satu dari Nabi kita, asal kita beriman sampai akhir hayat pada Nabi kita. Makanya saya sering mengatakan semoga kita menjadi umat Rasul sampai akhir hayat. Sering itu Pak ya. Karena itu dari syafaat Pak. Yang kedua Al-Quran yang kita baca akan jadi syafaat. Maka untuk itu bacalah Al-Qurannya. Kalau nggak bisa 1 juz, bisa 5 juz sehari Pak ya, nggak apa-apa. Agar nanti dapat syafaatnya luar biasa. Jadi 5 tuh 7 ya. 7 kondisi syafaat Al-Quran. Kok bisa ke sana ya ceramah ini? Nggak apa ya dipotongnya. Jadi tadi kembali ya ada 6. 1 muqarabah, 2
muhasabah. Yang ketiga muraqabah, ya, merasa di monitor. Nah ini udah jam 6. Yang keempatnya adalah saya muahadah. Muahadah itu ayatnya tadi Pak. Ayatnya itu surah An-Nahl tadi ya. An-Nahl ayat 91-92. Itu saya bacakan. Wa aufu bi ahdillah. Tunaikanlah janjimu kepada Allah ketika engkau sudah berjanji. Wala tanqudu aiman ba'da tauqidiha. Jangan engkau putuskan perjanjianmu dengan Allah setelah engkau kokohkan, engkau kuatkan. Itu An-Nahl 91. Makanya ayat kedua-nya tadi wala takunu kallatin naqadat ghazlaha. Itu namanya muahadah. Mengingat perjanjian dengan Allah. Kita berjanji kepada Allah Pak. Surah Al-A'raf 1 berapa? Ketika Allah masukkan ke dalam tubuh kita ruh, maka alastu birabbikum bala syahidna. Itu perjanjian itu dengan Allah. Allah merekol kembali ingatan kita dulu ya. Kita lupa Pak ya. Allah mengingatkan. Kita berjanji Allah Tuhan kita. Bahkan dalam sholat kita sebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini harus diingat nih ya, statement kita ini ikrar kita kepada Allah ya. Itu nanti jangan sampai diputuskan perjanjian dengan Allah. Itu yang disebut dengan muahadah. Apa? Muahadah. Yang kelima namanya disebut dengan muaqabah. Apa? Muaqabah. Muaqabah itu memberi sanksi atas ya kelalaian kita dalam hidup. Jadi kalau kifarat lah ya, untuk menebus dosa kifaratnya kepada Allah ya kepada Allah. Misalkan tadi ya kalau misalkan kita berbuat salah beristighfar kepada Allah. Ya. Kalau kita merasa misalkan banyak kekeliruan berinfak bersedekah agar itu bisa mengkafaroti menderet amal perbuatan kita. Karena dalam surah Hud 114 itu pas sekalian, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Jadi boleh kita memberikan sanksi atas kelalaian kita dengan amal-amal soleh ya, dengan amal soleh, dengan sesuai dengan syariat lah. Itu yang kelima. Yang keenam sekalian namanya mujahadah. Apa? Mujahadah. Sungguh-sungguh Pak. Jadi kita tidak boleh leha-leha, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ya asal ya. Kalau ibadah itu asal-asalan itu. Kalau wudu kecepak-kecepak. Kamu sholat kos jalan tol. Entah tumaninah ya. Nah, jangan tuh ya. Harus mujahadah. Jadi kalau kita ini beramal soleh, beribadah harus dipenuhi kesungguhan, sepenuh hati, perfect ya. Ada kata ihsan, ada kata itqan. Ya. Rasul mengatakan, Innallaha idza amila ahadukumul amal an yutkina. Innallaha yuhibbu ya. Allah mencintai seseorang jika dia beramal soleh, beribadah, dikerjakan dengan penuh kesempurnaan, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sempurna, perfeksionis, tidak asal-asalan, tidak asal jadi, tidak sembrono gitu ya. Kalau ibadah yang sempurna, kalau berinfak yang sempurna, kalau senyumnya renyah gitu, ditahan 6 detik gitu ya. Jadi ada kan namanya seri koneng ini Pak. Dari koneng seri tapi koneng terpaksa seri. Itu kan berbuat baik Pak. Sejujurnya yang sungguh-sungguh ya. Itu Pak ya. Jadi kita ini kalau berbuat baik yang sungguh-sungguh, yang tulus sampai hati lah ya. Hati kemudian yang sempurna. Itu namanya mujahadah Pak. Semuanya ya. Diperlukan kesungguhan. Bangun malam perlu kesungguhan. Termasuk ngaji. 1 jam bayangkan. Urang dio kikiwana ya. Itu perlu kesungguhan tuh. Kalau nggak sungguh-sungguh, ente kuat Pak ya. Ente kuat. Yang balik Pak iman gitu ya. Alhamdulillah sungguh-sungguh 1 jam itu. Itu ada Pak pada surah Al-Ankabut ayat 69. Apa? Ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsidi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah,
Allah akan memberikan jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang lapang, ya, jalan keluar, jalan kemudahan, jalan keberkahan, jalan kebaikan, jalan keselamatan. Dan Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan.